来人呐！来人呐！贺云儿不准再出公爵府内。还有你那个孽种，也给我滚去拆房，该待的地方。 Hello guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Wadidaw, series Dong Gua Solen Season 2 yang kita tunggu-tunggu akhirnya rilis ya guys ya. Dari segi grafik bisa dibilang benar-benar indah untuk dilihat mata guys. Gak kalah keren pokoknya dari Solen Season 1. Bahkan mungkin Season 2 ini akan lebih mengesankan untuk grafiknya. Pasalnya selain memperlihatkan perjalanan Yuho menjadi seorang maestro hebat, Season 2 ini juga akan menampilkan kecanggihan teknologi. Ya bisa dibilang perpaduan kekuatan dan teknologi gitu lah ya. Meski latar petualangan Solen 2 ini tetap di benua Doulo, tapi terjadi setelah 10.000 tahun Tangsan naik ke alam dewa. Yang lebih mengejutkannya lagi, selama 10.000 tahun ini, Sekte Tang, sekte yang pernah menjadi nomor 1 di dunia justru mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun seperti biasa, setiap ada kesulitan dan malapetaka, pastilah melahirkan bakat yang luar biasa. Bahkan generasi baru 7 Moses Rex akan terlahir di era ini. Lalu bagaimana sih kira-kira keseruan alur cerita Solen Season 2 ini? Penasaran ya kan? Oke lah, sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa subscribe ya cok. Nyalain juga tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbaru nantinya. Simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Awal film memperlihatkan Dewa Tangsan dan Dewa Xiaowu yang saat ini tinggal di alam dewa. Keinginan dan harapan mereka untuk hidup bahagia pun terwujud di tempat ini. Selama 20 tahun berada di alam dewa, mereka telah memiliki seorang anak perempuan bernama Xiaoqi alias Tang Wutong. Meski impian itu telah tercapai, tapi seringkali Tangsan juga masih terlihat murung. Lantaran dunia Doulo yang saat itu menjadi tempat tinggalnya akan segera memasuki era baru. 又是因为斗罗大陆的事吗？刚才我看你神色凝重，小七睡着了。斗罗大陆将会迎来全新的变局。 Sebagai seorang istri, Xiaowu jelas mengerti apa yang saat ini Tangsan rasakan. Kemurungan Tangsan ini disebabkan banyaknya masalah di benua Doulo. Dijelaskan, satu hari di alam dewa setara dengan 1 tahun di benua itu, yang artinya Tangsan telah meninggalkan benua Doulo selama 10.000 tahun. Selama kepergiannya ini, benua Doulo mengalami banyak sekali masalah. Bahkan sekte Tang yang dia dirikan mengalami penurunan yang sangat drastis. Meski pada awalnya Tangsan ingin tinggal di benua Doulo untuk sementara waktu, tapi karena ada perselisihan antara dewa kebaikan dan dewa kejahatan, Tangsan terpaksa kembali ke alam dewa untuk mengendalikan situasi, sehingga membuatnya tidak bisa mengatur dunia manusia, dan hanya bisa menyaksikan perubahan benua Doulo selama ribuan tahun. 以赌约为名，自己下界去玩，善良和邪恶那两个家伙实在太狡猾了。 4.000 tahun yang lalu, dunia manusia mengalami pergeseran lempeng, hingga membuat benua Doulo bertabrakan dengan benua Ryu. Meski benua Doulo menjadi semakin luas, tapi juga menimbulkan banyak sekali perubahan. Kekaisaran Ryu dari benua Ryu bahkan langsung mengibarkan bendera perang dengan seluruh negara di benua Doulo. Meski seluruh kekuatan di benua Doulo telah bergabung dan dilengkapi oleh senjata tersembunyi sekte Tang, tapi koalisi benua Doulo masih saja dikalahkan oleh Kekaisaran Ryu. 10.000 tahun yang lalu, benua yang awalnya hanya memiliki 2 kerajaan besar, Xinglo dan Tiando. Kini ada 4 kerajaan yang berdiri di benua ini, Xinglo, Tianhan, Doling, dan Ryu. Kerajaan Xinglo menjadi kerajaan terkuat saat ini, sedangkan kerajaan Tiando terpecah menjadi 2, kerajaan Tianhan dan kerajaan Doling. Dengan adanya 4 kerajaan besar di benua, jelas intensitas perang semakin besar dan tidak pernah ada habisnya. Inilah yang menjadi alasan sekte Tang mengalami penurunan yang sangat drastis.
Meski Tang San adalah Raja Dewa, tapi dia tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa pasrah melihatnya. 整个世界分化成4个帝国， 却被日月帝国打得溃不成军。装备了唐门暗器的斗罗领日月大陆上的日月帝国与原斗罗大陆各。 Di sini, Xiao mencoba menenangkan Tang San dan memintanya untuk tidak terlalu khawatir. Kemunduran Sekte Tang bukan hanya dipengaruhi oleh perubahan dunia, tapi juga berkembangnya zaman dan teknologi. Meski ucapan Xiao adalah fakta, tapi sebagai seorang pendiri Sekte Tang, jelas Tang San tidak ingin melihatnya musnah begitu saja. Menurut ramalannya, di benua Doulo telah muncul seorang jenius baru, bahkan sangat dekat dengan Sekte Tang. 却迷雾重重，星星会有千丝万缕的关系。斗罗大陆似乎有一颗新星应运而生，实在舍不得它就此消亡。唐门毕竟是我一手缔造。 新星出生。 Nah, ternyata Xiaoqi alias Tang Wutong menguping pembicaraan kedua orang tuanya mengenai benua Doulo, sehingga membuatnya sangat tertarik dengan tempat tersebut dan memutuskan untuk turun ke dunia manusia. Di tempat lain, ada seorang bocah terlihat sangat murung memandangi sebuah patung harimau di depan istana Adipati. Bocah ini bernama Huo Yuhao, sekaligus orang yang akan menjadi pemeran utama di seri Solen 2 ini ya guys ya. Mimin jelasin sedikit. Istana Adipati sendiri adalah sebuah tempat untuk para istri jenderal kerajaan Xinglo. Sedangkan Yu Hao adalah anak dari istri ketiga Dai Hao, keturunan Dai Mubai, yang artinya Yu Hao adalah cucu atau cicitnya Dai Mubai. Meskipun Yu Hao adalah anak dari Dai Hao, tapi ibu Yu Hao adalah seorang pelayan. Karena perang yang sangat intens, Dai Hao harus pergi ke medan perang. Dan disinilah awal mula penderitaan Yu Hao dan ibunya dimulai. Tidak lama, dua prajurit yang sedang berpatroli tanpa sengaja menemukan keberadaan Yu Hao dan hendak menyerangnya karena telah memasuki istana Adipati. Tapi setelah melihat pisau harimau putih di pinggangnya, salah satu prajurit sempat sadar apakah Yu Hao adalah tuan muda Dai. Ucapan penjaga ini jelas memancing kemarahan Yu Hao. Pasalnya, istana Adipati adalah tempat yang membuat hidupnya menderita. Bahkan dia bilang, marganya bukan Dai, melainkan Huo. Dia sendiri ingin meninggalkan tempat kotor ini. Bacot Yu Hao jelas membuat kedua penjaga murka. Pasalnya, tempat ini milik Adipati Dai Hao, seorang jenderal yang memiliki status sangat tinggi di kerajaan Xinglo. Tapi Yu Hao justru berani-beraninya mengatakan hal tersebut. Bukannya takut, Yu Hao justru semakin muak mendengarkan ucapan kedua penjaga. Terlebih lagi, dia sudah mengetahui dengan jelas siapa Dai Hao. Bahkan menganggapnya adalah seorang lelaki brengsek yang membuat ibunya menderita. Di momen ini, Yu Hao dengan marah mengeluarkan teknik mata roh untuk menjatuhkan kedua penjaga. 这事千万别跟其他人提起。公爵大人也快回来了。他不是说他不姓戴，姓霍？他就是那个孩子。对，可是公爵大人的信物啊，他身上那把白虎匕首被公爵夫人听到，拔掉脑袋。小公子他哪里去了？ Beberapa saat kemudian, dengan kawalan ratusan prajurit, Dai Hao alias bapaknya Yu Hao terlihat kembali ke istana setelah berada di medan perang 10 tahun lamanya. Yu Hao yang baru saja ingin meninggalkan istana tanpa sengaja melihat rombongan tersebut. Melihat rombongan ayahnya, seketika mengingatkan Yu Hao dengan kejadian di masa lalu. Saat itu, dia dan ibunya diusir secara paksa oleh istri pertama Dai Hao dari istana Adipati. 贺云儿不准再出公爵府内，
有你那个孽种，也给我滚去拆房该待的地方。 Dari sinilah kebencian Yuho terhadap keluarga Adipati dimulai. Sang ibu dipaksa kerja siang dan malam hingga membuatnya jatuh sakit. Sementara para istri lainnya justru menikmati kemewahan. Sebelum mamanya meninggal, dia sempat memberikan pisau harimau putih kepada Yuho. Pisau ini sebagai tanda bahwa Yuho adalah putra dari Dai Hao. 小友好， 来人呐！ Seiring berjalannya waktu, kekuatan roh Yuho akhirnya menembus level 10. Sambil menangis di depan makam ibunya, Yuho bertekad untuk mendapatkan cincin roh pertamanya dan menjadi seorang master roh. Tidak peduli berapa banyak waktu yang akan dia habiskan, Yuho berjanji akan membalas semua penghinaan yang diterima oleh ibunya. 我会用一辈子的时间。 Setelah melewati beberapa petunjuk di Google Map serta berjalan selama 6 hari, Yuho akhirnya tiba di hutan Stardo. Tempat ini merupakan hutan terbesar di benua Dolo yang memiliki populasi monster paling banyak. Dikatakan, setelah monster jiwa mati, nanti akan muncul cincin roh yang mampu diserap oleh seorang master roh. Dan master tersebut dapat menerobos hambatan dalam pelatihannya. Oleh karena itu, Yuho sendiri bertujuan untuk mendapatkan cincin roh pertamanya, sehingga membuatnya menjadi master roh. 我就能从魂师突破到魂师，魂环被杀死他的魂师吸收之后，斗罗大陆上最大的魂手局。Tidak lama, sambil memegang pisau belatinya, Yuho berniat untuk menangkap ikan di sungai tersebut. Namun, perkataan sang ibu masih terpintas di benak pikiran Yuho, di mana pisau belati harimau putih di tangannya sebagai tanda bahwa dia masih menjadi putra Adipati. Meskipun begitu, Yuho tetap tidak ingin mengakuinya. Kemudian, dengan mengandalkan mata roh, Yuho berhasil menangkap ikan tersebut dan membakarnya. Gak lama mencium aroma ikan bakar yang sangat lezat, tiba-tiba sesosok wanita ini muncul di hadapan Yuho. Melihat kemunculan wanita ini jelas bikin Yuho terkejut bukan main, dan tidak menyangka kalau ada wanita cantik di hutan ini. Pada awalnya, wanita tersebut berniat untuk membelinya dengan koin emas. Namun, Yuho dengan suka hati memberikan ikan bakarnya kepada wanita ini. Dan... Bersamaan dengan hal tersebut, seorang pria juga terlihat muncul di lokasi ini. Dia mengatakan kalau sifat Tangya tidaklah baik, di mana seorang bocah di hadapannya belum sempat mencicipi makanannya, tapi Tangya malah langsung memakannya. Mendengarkan ucapan ini seketika bikin Tangya sempat kesal. Pasalnya dia tidak ingin dipanggil dengan sebutan nama, dan hanya ingin dipanggil sebagai guru. Singkatnya, melihat persediaan stok ikan yang dia tangkap masih banyak, Yuho secara sukarela memberikan ikan bakarnya kepada pria tersebut. Sampai akhirnya pria ini memperkenalkan namanya adalah Bebe, sedangkan wanita di sampingnya adalah Tangya. Tapi ketika Yuho baru saja memperkenalkan diri, Tangya tiba-tiba menjerit kegirangan, di mana dia belum pernah memakan ikan bakar seenak buatan Yuho. Nah, dikarenakan Yuho masih memiliki urusan penting, dia segera mengucapkan salam perpisahan kepada Tangya bersama Bebe. Mendengarkan ucapan ini, Bebe langsung menanyakan kemana Yuho akan pergi. Pasalnya, selain hutan ini sangat kecil dan dipenuhi oleh monster jiwa, dia terlihat khawatir dengan Yuho. Tapi Yuho menegaskan jika dia akan baik-baik saja. Melihat kepergiannya menuju ke hutan Stardo, jelas semakin membuat Bebe beranggapan jika dia akan pergi berburu cincin roh. Bahkan Bebe sendiri bisa merasakan kalau Yuho memiliki kekuatan spiritual. Menurut Tangya,
Dengan kekuatan spiritual Yuho yang masih sangat lemah, ditakutkan akan terjadi sesuatu kepadanya. Oleh sebab itu, dia meminta Baby untuk mengikutinya dari kejauhan. Setelah memasuki hutan Stardo lebih dalam, Yuho merasakan jika ada sesosok monster yang memantaunya dari sisi kejauhan. Dan benar saja, tidak berselang lama, dia langsung diserang oleh salah satu monster jiwa. Meskipun pergerakan monster ini sangat cepat, tapi Yuho dengan pintar mencoba melarikan diri dari monster tersebut. Dalam posisi terdesak, Yuho mencoba untuk memberikan perlawanan, menempatkan pisau belati harimau putih di tangannya tepat ke arah monster ini. Tindakan Yuho jelas bikin monster ini murka, bahkan secara barbar ingin membunuhnya. Ketika diambang kematian serta tidak mampu lagi untuk menghadapi monster tersebut, Yuho tanpa terduga mengaktifkan teknik mata rohnya. Selain mampu menghentikan pergerakan sang monster, Yuho juga berhasil membunuhnya. Sayangnya, karena kekuatan spiritualnya masih sangat lemah, Yuho hanya bisa menyaksikan cincin roh keluar dari tubuh sang monster dan tidak mampu untuk menyerapnya. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba dia tanpa sengaja melihat sosok binatang es muncul di hadapannya. Bahkan karena area di sekeliling berubah menjadi sangat dingin, Yuho tidak bisa melihat dengan jelas binatang apa yang berada di hadapannya saat ini. Dan... Nah guys, begitulah alur cerita Donghua Sholen 2 episode 1-nya. Nanti sore ada episode 2 ya, jadi kalian jangan kemana-mana, balik lagi ke sini. Gimana, seru kan alur cerita yang Mimin sampaikan? Kira-kira menurut kalian apa guys binatang yang muncul di hadapan Yuho barusan? Apakah binatang ini nantinya akan menjadi cincin roh pertama Yuho? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pasti kalian semua penasaran ya kan sama kelanjutan alur ceritanya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbaru lainnya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.